Selamat siang. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang besaran vektor. Sebelumnya kita sudah membahas jenis besaran fisika berdasarkan konsepnya ya, ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kali ini kita akan membahas jenis besaran fisika itu berdasarkan nilai dan arahnya. Jadi, berdasarkan nilai dan arah itu besaran fisika dibagi menjadi besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Yang termasuk besaran skalar itu ada suhu, massa, waktu, jarak, dan volume. Masih banyak lagi yang lain yang tidak memiliki arah. Nah, suhu contohnya misalkan suhu 37 derajat Celcius seperti itu. Jadi tidak disertai dengan arah. Massa juga sama. Jadi ketika mengukur massa, misalkan massa badan itu 60 kg seperti itu, jadi tidak ada arahnya. Jadi suhu, massa, waktu, jarak, volume itu termasuk besaran skalar. Sedangkan besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan juga memiliki arah. Nah, contoh besaran vektor yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu ada gaya, ada kecepatan, percepatan, momentum, impuls, dan perpindahan. Nah, di sini saya berikan ilustrasinya di gambar pertama, itu ada seorang anak yang sedang menarik mobil mainan dengan tali. Nah, di sana seorang anak itu memberikan gaya pada mobil. Jadi gaya itu disebut besaran vektor karena gaya yang diberikan pada mobil itu mempunyai arah, di mana arah tersebut adalah ke tangan anak. Kemudian yang kedua itu ada gambar dari percepatan gravitasi bumi. Jadi percepatan gravitasi bumi itu mempunyai arah, selain mempunyai besar juga mempunyai arah, yaitu arahnya adalah menuju pusat bumi. Jadi gaya dan percepatan itu termasuk besaran vektor. Nah, nanti besaran, baik besaran vektor ataupun skalar itu nanti sering digunakan operasi hitung, misalnya bisa dijumlahkan, dikurangkan, atau dikalikan. Tapi untuk di fisika SMA, perkalian dari besaran vektor itu tidak dibahas. Jadi nanti kita hanya membahas tentang penjumlahan dan selisih vektor. Nah, cara menghitung operasi besaran skalar dan vektor itu nanti aturannya berbeda. Jadi kalau untuk besaran skalar biasanya dia untuk penjumlahannya bisa langsung dijumlahkan gitu. Sedangkan kalau vektor belum tentu langsung dijumlahkan. Jadi misal jarak itu besaran skalar. Jadi jarak misalkan jarak pertama ditempuh 10 kilo dan 15 kilo. Diminta mencari total gabungannya itu tinggal dijumlahkan. Jadi jawabannya 25 km. Tetapi kalau misalkan vektor, jadi contohnya gaya, misalkan ada gaya 10 Newton dan 15 Newton, kalian diminta mencari penggabungannya, itu jawabannya belum tentu 25 Newton, karena gaya itu nanti bergantung dari arah, kita harus melihat arahnya dulu kemana. Sebelum lanjut ke penjumlahan vektor, kalian harus tahu cara menuliskan dan menggambarkan vektor. Jadi nanti sebuah vektor itu harus digambar dan penggambarannya itu dalam bentuk garis berarah atau garis panah. Jadi garis panah dia mempunyai titik tangkap atau titik pangkal dan mempunyai ujung panah atau ujung vektor. Jadi misalkan di sini saya berikan itu ada vektor PQ. Jadi PQ, P ini disebut dengan titik pangkal, sedangkan Q itu disebut dengan ujung vektor. Nah, tanda panah vektor PQ ini adalah ke kanan, berarti menunjukkan arah vektornya tersebut ke kanan. Nah, berapa panjang PQ-nya ini nanti juga menunjukkan dari besar atau nilai vektornya tersebut. Gitu. Jadi, vektor itu digambarkan dengan garis panah atau garis berarah nanti. Nah, diperhatikan juga nanti ketika menggambar vektor, itu kalian biasanya bisa menggunakan skala
Jadi misalkan kalau vektor 5 Newton itu kalian bisa gambarkan di buku itu menggunakan penggaris itu panjangnya 5 cm. Jadi itu skalanya 1:1 seperti itu. Sedangkan untuk gaya 10 Newton berarti kayak kalian gambarkan tanda panahnya itu sepanjang 10 cm. Jadi nanti ketika ada gaya yang lebih besar itu nanti penggambarannya garis panahnya juga akan lebih panjang seperti gambar di bawah ini ya. Jadi ada F1 5 Newton. Ini arahnya saya berikan 45 derajat terhadap sumbu X positif. Kemudian ada F2 itu 10 Newton, ini arahnya ke sumbu X positif. Jadi ini 10 Newton lebih besar daripada 5 Newton. Jadi penggambaran vektornya harus lebih panjang untuk F2 daripada F1. Kita lanjut ke penulisan notasi vektor. Nah, untuk menuliskan notasi vektor itu nanti ada dua cara. Kalian bisa tulis dengan huruf cetak tebal. Yang pertama, yang kedua kalian bisa tulis dengan huruf cetak tipis bisa, tetapi diberikan tanda panah di atasnya. Contoh misalkan vektor gaya ya, jadi kalian bisa tulis notasinya itu dengan F cetak tebal atau cetak tipis, tapi kalian isikan dengan tanda panah di atasnya. Nah, yang kedua, jika kalian diminta menyatakan besar atau nilainya saja, jadi besar vektornya berapa gitu tanpa menyatakan arahnya, kalian bisa tulis dengan tanda garis mutlak gitu. Jadi diapit dengan tanda garis mutlak. Contohnya itu benda diberi gaya 10 Newton. Jadi di sini tanpa menyebut arah, nanti dituliskan dengan tanda mutlak seperti ini. Jadi ini tandanya adalah besar gaya 10 Newton. Jadi hanya besarnya saja. Atau bisa dituliskan dengan huruf cetak tebal saja tanpa tanda mutlak juga boleh. F sama dengan 10 Newton. Jadi besar gayanya 10 Newton. Nah, sesudah paham cara melukiskan atau menggambarkan vektor, baru bisa kita lanjut ke penjumlahan vektor ya. Nah, penjumlahan atau penggabungan atau itu sama dengan resultan vektor nanti istilahnya. Jadi untuk menjumlahkan atau menggabungkan vektor ada dua cara yang bisa digunakan, bisa menggunakan metode grafis atau gambar, atau yang kedua dengan metode analisa. Nah, untuk metode grafisnya nanti bisa berupa metode poligon dan bisa juga dicari dengan metode jajaran jenjang. Kita bahas pertama di sini dari metode poligon dulu ya. Metode poligon atau istilahnya itu ujung pangkal. Jadi ujungnya disatukan dengan pangkal seperti itu. Nah, cara mencari penjumlahan vektor dengan poligon itu yang pertama, seperti sebelumnya kita harus menggambar dengan menetapkan skala terlebih dahulu. Jadi misalkan kita gunakan skala 1:1. Jadi itu artinya ketika kita menggambar gaya 2 Newton, kita gambarkan anak panahnya sepanjang 2 cm. Ketika kita menggambar gaya 3 Newton, berarti kita gambarkan anak panahnya sepanjang 3 cm. Kalian bisa gunakan perbandingan skala yang berbeda, 1:2 boleh, atau misalkan 1:1 juga boleh. Nah, setelah menggambarkan, menetapkan skala, kita gambar kemudian salah satu vektor. Jadi kita gambar dulu vektor pertama sesuai dengan kondisinya dia, berapa panjangnya, arahnya kemana. Kemudian kita gambarkan vektor kedua. Jadi cara menggambar vektor kedua itu adalah pangkal vektor kedua kita temukan dengan ujung vektor pertama. Jadi pangkal vektor kedua diletakkan di ujung vektor pertama dan arahnya harus tepat. Jadi maksudnya arah dari vektor kedua itu harus sesuai juga dengan kondisinya dia mula-mula. Kemudian yang ketiga, lukis vektor ketiga. Jika ada 3 vektor, kita lukis vektor ketiga.
dengan cara yang sama. Jadi pangkal dari vektor ketiga itu diletakkan di ujung vektor kedua, begitu pula seterusnya. Jadi kita ketemukan antara pangkal vektor kedua dengan ujung vektor sebelumnya. Jadi seterusnya sampai semua vektor yang dijumlahkan itu semua sudah digambar atau sudah dilukis. Nah, setelah semua vektor sudah digambar, nanti hasil resultannya atau penjumlahan vektor itu kita peroleh dengan menghubungkan antara pangkal vektor yang pertama ke ujung vektor terakhir. Nah, ini contohnya yang pertama, ada metode poligon yang sebelumnya. Jadi ada 4 vektor. Misalkan vektor A kita jumlahkan dengan B, C, dan D. Jadi ini vektor A. Yang pertama itu arahnya ke kanan. B dan C itu membentuk sudut, kemudian vektor D itu arahnya ke kiri. Kita ingin mencari penjumlahan vektor dengan poligon, jadi caranya kita gambar dulu vektor yang pertama. Nah, ini vektor yang pertama ya, arahnya ke kanan. Kemudian kita letakkan pangkal dari vektor kedua di ujung vektor pertama. Jadi arah dari vektor kedua ini harus sesuai dengan kondisinya mula-mula. Jadi dia bentuk sudut, panjangnya juga sesuai dengan kondisinya mula-mula. Selanjutnya kita letakkan kembali pangkal dari vektor C di ujung vektor kedua ya, seperti ini yang warna hijau. Jadi arahnya juga harus tepat, panjangnya juga harus sama. Vektor yang terakhir, vektor D, pangkal vektor D kita letakkan kembali di ujung vektor C. Nah, ini semua vektor A, B, C, D kita sudah lukis. Nah, resultannya itu kita peroleh dengan menghubungkan pangkal vektor pertama, jadi A kita tarik garis ke ujung vektor terakhir D. Jadi garis tanda panah hitam ini merupakan resultan dari vektor A plus B plus C dan plus D. Nah, contoh yang kedua itu mencari resultan vektor. Nah, ini jumlah gayanya lebih sedikit ya. Jadi mencari resultan vektor antara F1 ke kanan ke sumbu X positif dan F2, dimana F2 nya ini membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi sama seperti tadi, kita gambar dulu vektor pertama F1, kemudian kita letakkan pangkal dari F2 di ujung panah F1. Nah, arahnya ingat dia membentuk sudut 60 derajat di sini terhadap sumbu X positif. Dan resultan vektornya itu kita peroleh dengan menghubungkan pangkal ke panah vektor kedua. Jadi garis panah merah ini merupakan hasil resultan dari F1 dan F2. Nah, seperti itu cara menggambarkan resultan dengan poligon ya. Nanti untuk besar vektor resultannya, kalian bisa peroleh dengan mengukur panjang FR dengan penggaris. Jadi, untuk metode grafis ini nanti kalian harus menggunakan penggaris dan busur. Jadi, kalian ukur ini berapa panjangnya, berapa senti, kemudian kalian kalikan dengan skala yang kalian gunakan sebelumnya. Nah, untuk arah vektor resultannya, jadi yang namanya arah vektor resultan itu yang ini. Jadi si FR dia membentuk sudut sebesar theta terhadap F1 atau terhadap garis mendatar. Nah, theta ini disebut dengan arah vektor resultan. Jadi nanti kalian bisa cari dengan menentukan nilai tetanya.
Nah, itu untuk metode poligon. Sekarang kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode jajaran genjang atau satu pangkal. Hampir sama dengan metode poligon yang sebelumnya ya. Hanya di sini kita tidak menghubungkan pangkal dengan ujung, tapi kita menyatukan titik pangkal dari kedua vektor. Jadi kalian bisa menggunakan jajaran genjang, itu caranya kalian menggabungkan dua vektor terlebih dahulu. Nah, langkah pertamanya itu nanti kalian gambarkan vektor pertama dan vektor kedua itu dengan titik pangkalnya harus berimpit. Jadi satukan pangkal dari vektor pertama dan vektor kedua. Setelah disatukan titik pangkalnya, baru kalian buat sebuah jajaran genjang. Nanti jadi sebuah jajaran genjang dengan vektor pertama dan kedua tersebut sebagai sisi-sisinya. Sudah membentuk jajaran genjang, kalian akan menemukan atau bisa menggambarkan diagonal dari jajaran genjang. Jadi buat garis panah yang membentuk diagonal jajaran genjang, di mana titik pangkalnya itu menyatu dengan titik pangkal kedua vektor yang tadi. Jadi resultan dari vektornya tersebut itu adalah garis panah yang membentuk diagonal jajaran genjang tersebut. Atau bisa kalian perhatikan di gambarnya ini. Ini tadi sama seperti soal sebelumnya ya. Jadi ada F1 dan F2 membentuk sudut 60 derajat. Tapi kita ingin mencari resultannya menggunakan metode jajaran genjang. Jadi kalian satukan antara pangkal F1 dengan pangkal F2 sini. Dengan syarat arah dari F1 harus tetap ke kanan, jadi karena kondisinya dia memang ke kanan, panjangnya juga harus kalian gambarkan dengan kondisinya mula-mula. Kemudian F2 juga kalian gambarkan membentuk sudut 60 derajat, panjangnya juga harus tepat. Nah, kemudian sesudah disatukan, kalian tarik di sini garis putus-putus ya. Jadi pertama garis putus-putus yang sejajar dan sama panjang dengan F2. Kemudian di sini garis putus-putus yang sejajar dan sama panjang dengan F1. Nah, ini disebut dengan metode jajaran genjang karena dia membentuk jajaran genjang. Baru kita tarik resultannya itu kita peroleh dengan menarik garis di diagonal yang ini. Jadi titik pangkal sebagai titik pangkal. Kemudian ujung panahnya ada di titik diagonal yang satunya. Jadi resultan dari F1 dan F2, FR, itu adalah garis panah yang merah yang ini. Jadi sama dengan diagonal dari jajaran genjang. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk mencari nilai atau besar vektor resultannya, kalian bisa ukur nanti panjang FR-nya di sini berapa, digambar. Maka dari itu penggambarannya nanti harus tepat. Kemudian untuk mencari arah vektor resultannya, jadi arah vektor resultan seberapa terhadap sumbu X positif atau terhadap X1 adalah sebesar theta. Jadi theta ini disebut dengan arah dari vektor resultan. Nah, itu cara penggambaran dengan metode grafis. Baru kita lanjutkan cara menentukan resultan dengan metode analisis. Tapi sebelum lanjut ke metode analisis, di sini nanti kita akan lebih banyak menggunakan konsep dasar trigonometri. Jadi trigonometri itu nanti kalian akan didapatkan di pelajaran matematika. Tetapi kita bahas di fisika lebih dahulu ya, hanya dasar yang sering digunakan itu
nanti berupa nilai sin sudut, cos sudut, dan tangen. Jadi di trigonometri itu ada nilai sin, cos, dan tan. Ini berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi misalkan pada gambar ini saya berikan ada segitiga siku-sikunya di C, kemudian ada sudut di sini sebesar alfa di titik A. Nah, ada istilah nanti bagian depan sudut, kemudian ada sisi bagian samping, kemudian ada sisi miring. Jadi, dalam trigonometri untuk nilai sin sudut alfa itu nanti besarnya pasti sama dengan perbandingan sisi depan dibagi miring. Jadi sin alfa itu sama dengan demi depan per miring. Jadi sama dengan A kecil dibagi C kecil di sini panjangnya. Kemudian kalau untuk cos sudut alfa itu nanti biasanya sama dengan nilai samping dibagi miring, kosamin. Jadi bagian sampingnya itu adalah B kecil, bagian miringnya itu adalah C kecil. Sedangkan tangan sudut atau tangan alfa nanti besarnya sama dengan bagian depan, kalian bagi dengan bagian samping. Jadi sama dengan A kecil per B kecil. Sudah pasti seperti itu nanti ya. Nah, dari konsep tersebut ternyata terdapat hubungan antara sudut-sudut di segitiga dengan perbandingan ketiga sisi pada segitiga. Jadi sudut yang pertama itu ada sudut 30 derajat. Nah, jumlah ketiga sisi di segitiga itu 180 derajat. Jadi kalau di sini siku-siku berarti di ujung A 30 derajat, di ujung C sudutnya itu sudah pasti 60 derajat agar mau 180. Nah, ternyata kalau sudutnya demikian 30 derajat 60 derajat, perbandingan dari ketiga sisinya AB, BC, dan AC itu adalah akar 3 banding 1 banding 2. Sedangkan untuk sudut yang satunya 30 derajat, berarti ini di C besar sudutnya 53 derajat. Ternyata ditemukan perbandingan ketiga sisinya, jadi BC banding AB banding AC itu adalah 3 banding 4 banding 5. Jadi sisi miringnya perbandingannya 5. Sedangkan untuk sudut yang di A 45 derajat berarti sudut di C agar 180 derajat itu adalah nilainya 45 derajat. Itu perbandingan AB dengan BC-nya sama, jadi 1 banding 1. Sedangkan sisi miringnya itu perbandingannya akar 2. Nah, sudut-sudut ini disebut dengan sudut istimewa. Jadi dari gambar tersebut kita bisa tuliskan bahwa nilai dari sin 30. Tadi sin itu artinya depan bagi miring. Jadi depan 30 itu adalah BC 1. Miringnya, sisi miringnya adalah 2. Jadi sin 30 nilainya 1/2 setengah. Begitu juga cos 30, berarti cos itu tadi samping per miring. Samping dari 30 derajat ini AB. Akar 3 ya. Jadi akar 3/2. Nah, untuk 60 derajat, untuk yang 60 derajat, bagian depannya itu adalah akar 3, sehingga sinnya nilainya akar 3/2. Sedangkan bagian sampingnya itu adalah 1 BC, sehingga cos 60-nya samping per miring itu sama dengan setengah. Nah, sama halnya juga dengan ini 45 derajat.
Nah, untuk sin 45 dengan cos 45 itu nilainya sama, karena dia bagian depan sama bagian sampingnya itu sama-sama perbandingannya 1:1. Jadi nilainya itu 1/2 atau sama dengan akar 2/2 setelah dirasionalkan. Sama juga untuk yang nilai sin di sudut 37 derajat ya. Sin 37 bagian depannya itu 3, bagian miringnya 5, berarti sinnya 3/5. Sedangkan untuk sin 53 derajat, bagian depannya 4, bagian miringnya 5, berarti sin 53 derajat itu adalah 4/5. Nah, dari sana kita bisa tuliskan tabel nilai sin, cos, dan tan-nya untuk sudut istimewa. Jadi yang tadi itu namanya sudut istimewa. Nanti kalian bisa hafalkan nilai sin dan cos untuk ketujuh sudut istimewanya ini. Jadi nilai sin 0 sampai sin 90, sin 00, sin 91, cos 30, cos 0, dan cos 90. Ini nanti kita gunakan di pencarian resultan vektor selanjutnya. Jadi kalian akan menggunakan konsep trigonometri yang ini. Nah, sudah untuk tabel sudut istimewanya. Kemudian konsep dasar trigonometri yang akan digunakan di metode analisis itu ada namanya rumus kosinus. Jadi rumus kosinus itu kita gunakan untuk menentukan resultan dari dua buah vektor. Jadi menentukan penggabungan atau penjumlahan dari dua buah vektor. Dengan syarat sebelum mencari itu kalian harus gambarkan vektornya itu dalam bentuk jajaran genjang. Jadi digunakan metode jajaran genjang, kalian harus satukan atau himpunkan titik pangkal antara vektor 1 dan vektor 2. Nah, jadi kalian harus buat metode jajaran genjangnya seperti ini. F1 misalkan ada F1 dan F2, nanti ketemu di sini membentuk sudut antara F1 dan F2 itu sebesar theta. Jadi penggambaran resultannya itu kita gambar seperti tadi ya. Jadi gambar garis sejajar, nanti resultannya itu yang ini. Karena panah yang garis tebalnya ini. Nah, untuk mencari seberapa besarnya dengan rumus kosinus kita gunakan persamaan yang ini. R itu sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 cos theta. Jadi yang ini nanti kalian kalikan terlebih dahulu 2 F1 F2 cos theta-nya, baru ditambah dengan suku sebelumnya di depannya. Dengan theta, ingat di sini tetanya itu adalah sudut apit antara F1 dan F2. Itu dua buah vektornya. Dan R ini adalah besar dari resultan vektor. Nah, itu penggunaan rumus kosinus. Jadi yang tadi itu adalah cara mencari resultan penjumlahan vektor. Nah, bagaimana kalau kalian diminta mencari resultan tapi untuk selisih vektor? Jadi resultan selisih antara F1 dan F2, F1 min F2. Nah, untuk selisih vektor nanti persamaan kosinusnya itu berbeda di sini. Jadi tadi plus 2 F1 F2, sekarang kita gunakan min gitu. Karena min. Jadi untuk mencari selisih kedua vektor, nanti persamaan kalian gunakan yang ini. Akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat
dikurangi 2F1 F2 cos theta. Ingat, theta itu adalah sudut apit antara F1 dan F2. Ini cara mencari besar selisih vektor. Selain rumus kosinus, konsep dasar trigonometri yang sering digunakan di analisis metodenya itu adalah rumus sinus. Jadi rumus sinusnya itu kita gunakan untuk menentukan arah dari vektor resultan gitu terhadap salah satu vektor penyusunnya. Jadi seperti gambar itu kan tadi kita sudah tahu ya. Jadi R besar ini tanda panah yang tebal ini adalah resultan dari F1 dan F2. Jadi untuk menentukan arahnya, yang namanya arah dari resultan R besar itu nanti ada dua deskripsi. Jadi kalian bisa jelaskan dengan theta 1. Jadi theta 1 ini namanya adalah arah resultan R terhadap F1, kemudian bisa juga dijelaskan dengan theta 2. Theta 2 ini adalah arah resultan R terhadap F2, sekian derajat. Nah, persamaan sinus yang digunakan nanti dalam bentuk perbandingan. Ini. Jadi R dibagi dengan sin sudut apit kedua vektor theta sama dengan F1 per sin theta 2, itu hasilnya juga pasti sama dengan F2 per sin theta 1. Jadi sebenarnya konsepnya itu gaya dibagi dengan sin sudut di hadapannya hasilnya selalu sama atau tetap. Jadi F1 itu sudut di hadapannya adalah yang ini sebenarnya. Jadi sudutnya ini itu berseberangan dengan theta 2. Jadi ini nilainya adalah theta 2. Sedangkan untuk F2 sudut di hadapannya adalah ini. Nilai yang ini dia berseberangan dengan theta 1. Jadi untuk F2 di hadapannya theta 1, kalau F1 sudut di hadapannya theta 2. Jadi gaya dibagi sin sudut di hadapannya selalu sama. Kayak persamaan sinusnya menjadi seperti ini. Jadi F per sin theta sama dengan F1 per sin theta 2 sama dengan F2 per sin theta 1. Jadi nanti arah dari vektor resultannya itu berupa theta 1 atau bisa dijelaskan dengan theta 2. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu berikan di sini contoh soal. Misalkan terdapat sebuah balok. Jadi pada balok ini kita berikan dua buah gaya. Jadi pertama ada gaya F1, misalnya 6 Newton arahnya ke X positif. Yang kedua ada gaya F2, 8 Newton, dimana F2 nya ini membentuk sudut 60 derajat terhadap suhu X positif atau terhadap F1. Nah, coba tentukan berapakah besar dan arah resultan gaya yang bekerja pada balok. Nah, untuk soal yang ini kita bisa jawab dengan menggunakan rumus kosinus. Jadi mencari resultannya menggunakan rumus kosinus yang tadi. Jadi kita harus gambar dulu penggabungan vektornya itu menggunakan metode jajaran genjang ya. Jadi tadi kan kalau jajaran genjang kita harus hubungkan pangkal dengan pangkal. Jadi F1 nya itu tadi ke kanan, F2 nya membentuk
sudut 60 derajat terhadap X positif, seperti ini ya. Tapi kita hubungkan pangkalnya, jadi seperti ini. Kemudian tarik garis putus-putus F2. Jadi kita gambarkan jajaran G-nya sebagai sisi-sisinya itu adalah F1 dan F2. Nah, sudah ketemu jaraknya, baru kita lukiskan ini. Tarik tanda panah untuk diagonalnya. Nah, jadi ini adalah resultan dari F1 dan F2. Baru kita bisa tentukan besarnya menggunakan rumus kosinus yang tadi. Jadi akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta. Jadi ingat, ketika menggunakan rumus kosinus, kalian harus tahu theta, sudut apit antara F1 dan F2. Untuk soal yang tadi, sudut apitnya itu adalah 60 derajat. Jadi substitusikan di sini berarti cos 60. Nah, perhatikan tabel yang sebelumnya di tabel sudut istimewa ya. Jadi nilai cos 60 itu adalah setengah. Setengah kali 8 kali 6 kali 2 itu 96. Kemudian ini 8 kuadrat, 6 kuadrat. Diselesaikan, itu resultannya hasilnya sama dengan akar dari 148. Jadi besar resultannya yang bekerja pada balok itu adalah 12,2 Newton. Seperti itu. Nah, kita baru mencari besar resultan vektornya. Sekarang yang kedua, kita akan mencari arah dari vektor resultan. Jadi kita menggunakan rumus sinus untuk menentukan arahnya. Nah, untuk mencari arah vektor resultan, misalkan kita akan mencari arah vektor resultan terhadap F1 atau θ1. Jadi arah vektor resultan terhadap sumbu X positif. Jadi jadi kita gunakan perbandingan sinnya yang tadi, karena kita sudah dapat nilai R-nya, kita bisa pakai rumus perbandingan yang R per sin theta itu sama dengan dia sebanding dengan F2 per sin theta 1. Jadi kita bisa peroleh theta satunya dengan rumus yang ini. Nah, substitusi nilai R, kemudian sudut apit tetanya 60 derajat tadi ya. Sehingga nilai sin theta satunya ini kali silang. Jadi 8 kali setengah akar 3, nilai sin 60-nya setengah akar 3 dibagi 12,2. Itu diperoleh nilai sin theta satunya itu adalah 0,567. Nah, nanti dalam kalkulator sains kalian bisa cari nilai theta satunya dengan sin 0,567 seperti itu. Nanti diperoleh nilai sudut theta 1 itu, jadi sin berapa yang nilai 0,5 itu adalah 34,5 derajat. Nah, jadi arah vektor resultan terhadap F1 atau terhadap sumbu X positif adalah 34,5 derajat. Sehingga bisa disimpulkan resultan gaya yang bekerja pada bola adalah 12,2 Newton, tetapi arah dari resultan itu adalah membentuk sudut 34,5 derajat terhadap F1. Nah, sampai di situ pembelajaran untuk menentukan penjumlahan atau resultan vektornya. Jadi kita baru membahas mencari penjumlahan vektornya dengan metode grafis. Nah, untuk metode analisis yang selanjutnya, jadi nanti ada namanya dengan metode menguraikan vektor. Itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya.
Nah, bisa dipahami lagi nanti ya. Selamat belajar.